Oke, selamat malam. Malam ini saya akan membuat cara topologi ya, membuat topologi PPOE dengan cara tanpa alat tambahan ya. Biasanya teman-teman di luar sana itu memakai alat tambahan untuk menyuplai adaptornya ya, seperti konverter atau trafo yang harus ampernya itu sesuai dengan voltnya. Kalau punya saya ini tanpa alat. Jadi ini besok mau saya pasang outdoor ya. Ini outdoor. Ini ya. Ini sudah saya modif. Nah, ini ukuran X9 ya. Khusus CTE. Kalau bukan CTE itu kelebaran. Nah, seperti Totoling ya. Kalau Totoling itu mungkin udah dengan ukuran X4 sudah cukup ya. Ini CTE yang mesinnya agak lebar. Ini khusus outdoor besok ya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan membuat topologinya. Ini besok ini memasang dua ya, outdoor dan indoor. Di sini saya tanpa membutuhkan alat bantuan untuk supply untuk VCC-nya ya. Kebanyakan teman-teman di luar sana memakai alat konverter atau inverter ya. Oke, di sini saya akan menggambarkan jaringan saya yang sudah menyebar ya di luar sana. Di luar sana ada dua, yang sisi barat ya. Ini saya bahas di sisi barat. Kalau di sisi timur saya nggak bahas karena ini mau pasang di sisi barat besok. Ini rumah saya di sini sekitar, di sini sudah ada, cuma beda kabel ya, beda kabel LAN. Karena saya suka memakai LAN. Karena apa? Karena selain indoor itu bisa buat outdoor punya saya ini. Karena banyak sekali buat teman-teman yang cuma indoor, khusus pribadi aja. Kalau saya umum, ini wifi umum ini. Nah, topologinya seperti ini. Di luar sana sudah ada jarak sekitar berapa meter itu? Sekitar dari sini tuh sekitar 70 atau 6 meter ya, 60 ya. Pokoknya sekitaran segitu. Nah, di sini sudah ada akses point. Nah, di sini. Dan di sini ada orang pribadi sekitar 50 meter. Ini pemasangan pribadi, bukan umum ya. Kalau umum yang ini, dua ini, tapi yang ini beda kabel ya. Saya nggak bahas ini. Dan yang ini orang pribadi teman-teman, orang pribadi. Dan di sini rencana mau saya pasang juga familinya orang ini. Nah, di sini ya, dengan kepanjangan 60 meter. Ini saya membelinya 60 meter ini. 60 meter ya ke sini ya. Ini orang pribadi, nanti saya jumper ke familinya ini. Dan ini jauhnya sekitar 60 meter. Dan kebetulan saya akan kasih jaringan juga untuk umum yang ini. Yang umum ya, ini umum. Dan sedangkan yang Totoling ini orang pribadinya yang request atau mau mesen ya, yang mau pasang gitu ya. Nah, di sini. Nah, yang dari sini yang jarak hampir 60 sampai 60 ini saya tidak memakai alat tambahan ini. PPOE nya, supply adaptornya ya, saya tidak memakai alat tambahan atau inverter atau kit dari step up ya. Saya tidak memakai itu karena pengalaman saya itu sangat rawan. Kemarin saya juga mencoba-coba mengakalinya ya. Ternyata IC-nya sampai jebol ini.
Jadi sekarang saya tidak memakai kit step up atau inverter ya. Besok yang mau pasang ini di sini. Jadi setiap saya memasang akses point, ini kan umum ya, ini umum ya. Ini membutuhkan tegangan 12 volt. Jadi kalau adaptor ini sepanjang ini 60 ini itu tidak angkat teman-teman. Jangankan 60 ya. Jangankan 60, 20 itu ada yang tidak angkat. Tergantung kabelnya. Ada yang tidak angkat. Itu pengalaman pribadi saya selama ini. Jadi topologinya seperti ini, saya contohkan. Ini kan 60 meter ya, saya contohkan. Saya ambil kabel dulu ya, buat contoh aja. Untuk setrumnya saya memakai ke rumah user ya, terutama kita modif untuk adaptornya. Adaptornya teman-teman dibuka ya, dan dikasih kabel tambahan. Nah seperti ini, kita lepas. Nah seperti ini ya. Ini cara ini belum dilakukan kepada pengusaha RT RW net. Saya cari-cari di YouTube itu nggak ada. Kebanyakan itu memakai step up atau converter. Nah seperti ini sesuai pengalaman pribadi saya, tanpa alat tambahan ya, irit biaya. Kita jumper di bagian ini, kita ambilkan dari ini ya, jalur ini. Oke, kalau sudah selesai kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Oke, di sini saya memakai kabel coba-coba ya, biar gak motong ini. Motong ini nanti aja di rumah user. Nanti ini sebagai coba-coba aja dulu. Nah seperti ini ya, ini kabel coba-coba. Nah ini lagi kita tancepin ya di sini. Ini soketnya karatan, yang ini aja, ini juga karatan ya, takutnya nggak berhasil. Saya coba dulu. Ini bekas dari outdoor ini. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini, yang satunya juga dipasang, dan ujungnya ya di sini. Ini juga dipasang seperti ini. Nah yang ini juga dipasang. Ini sebagai contoh aja topologinya. Nanti teman-teman bisa diatur sendiri ya tanpa soket ini. Ini soket sambungan, cuma buat contoh. Dan tinggal casannya. Ini saya lem dulu. Oke, kita melakukan penyambungan. Di sini penyambungannya bebas, dibolak-balik. Dan untuk kabelannya itu motongnya harus 4 jalur ya. Biru, biru putih, coklat, dan coklat putih. Jangan dipotong 2 aja. Nanti nggak berhasil ya, nanti nggak bisa connect dengan internetnya. Itu pengalaman pribadi saya.
harus dipotong 4. Soalnya kalau dipotong 2 jalur aja itu tidak bisa, pengalaman pribadi saya, sesuai pengalaman di lapangan. Mungkin teman-teman kalau akses poinnya terlalu jauh, terlalu panjang kabelnya, itu kebingungan, mengakali setrumnya itu kebingungan. Pakai step up kadang tidak mampu, pakai adaptor kadang tidak mampu. Kalau cuma jaraknya 15 meter atau 10 meter itu mampu ya, pakai adaptor. Kalau pakai step up itu kadang nggak mampu, pengalaman pribadi saya. Nah, yang ini tinggal jumper seperti ini, itu bebas ya. Jadi kabel biru, biru putih, coklat putih, dan coklat itu sebagai arus tegangan. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, sini ya. Jadi kabel LAN ini saya fungsikan sebagai arus tegangan. Ini temuan saya sendiri, pakai cara seperti ini ya. Kalau di luar sana seperti di YouTube itu nggak ada seperti ini, memakai step down atau adaptor yang lebih gede. Dan yang satunya di sini, di ujungnya ya, kita pindah di ujungnya. Di ujungnya setelah dimodif seperti ini, nah seperti ini, adaptornya itu harus ada di dalam ya, jangan dibuat, jangan dipasang ke ujungnya, itu nggak kuat, ampernya terlalu kecil. Itu harus seimbang ya, karena ini panjang banget, 60 meter. Pengalaman pribadi saya, kalau cuma 15 meter atau 10 meter itu masih mampu. Kalau yang ini panjang, nggak bakalan mampu. Nah, seperti ini. Kita pasang di sini jalur adaptor. Jadi VCC-nya itu ikut di rumah yang utama, di rumah klien ya, atau di rumah sendiri juga bisa. Nah, jadi ini outdoor di atas, tanpa harus menggunakan kabel arus lagi. Nah, langsung tancap ke LAN 1 ya. Jadi intinya arus VCC-nya itu ikut di kabel ujung di sini. Nah, di sini ya. Ini kepanjangannya 60 meter. Ini kalau langsung ke adaptor itu tidak mampu. Kalau bilang mampu itu bohongan ya, settingan itu. Karena pengalaman saya itu nggak mampu. Jauh banget. Soalnya apa? Soalnya adaptor bawaan dari CTE ini itu cuma 1 ampere teman-teman. 1 ampere dan 12 volt, itu nggak mampu kabel sepanjang ini. Meskipun kabelnya itu bagus, itu nggak mampu, ampernya turun. Dan setelah itu tinggal ditancap ini di rumah kita atau di rumah usernya. Oke, kita tancap ya ke switchnya. Kita tancap ke switchnya ya. Nah, di sini ini sudah penuh. Mau saya lepas dulu. Oke, sudah saya sambung. Oke, kita coba lihat di ujungnya. Di sini belum nyala karena ada soket yang karatan ya. Kita coba aja dulu ganti soket, karena soket sambungannya yang satu itu karatan. Soalnya bekas dari outdoor ya. VCC-nya nggak masuk ini. Nah, seperti ini karatan. Saya cek dulu pakai AVO.
Oh iya, soketnya belum dipasang, lupa ini. Wah, tak kirain nggak nyala teman-teman. Kita colokin. Nah, modemnya sudah menyala. Itu ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau pakai access point outdoor itu tanpa alat tambahan ya. Jadi kabelnya itu pakai arus AC, jangan DC. Kalau DC itu harus mengakali ya, seperti step up atau converter lainnya atau adaptor lainnya. Ini nggak ada kabel listrik lagi ini. Saya melewati kabelan ini ya, daripada modal kabel lagi. Nah itu menyala, kita tunggu kabelannya. Kalau kabelannya menyala ya, berarti ini sudah normal. Berhubung cuma HP-nya satu, nggak bisa buat internet ya. HP yang satunya dipakai anak istri, jadi nggak bisa. Yang penting kalau soket LAN-nya atau lampu LAN-nya ini berkedip, berarti sudah connect dari jaringan. Jadi misalkan di sana itu rumah kita ya, atau rumah user. Jadi yang di sini access point. Jadi teman-teman itu tidak perlu pakai alat tambahan, langsung tancap ke listrik. Harus AC ya, jangan DC. Kalau DC itu nggak kuat. Sepanjang 60 atau 100 meter juga bisa kalau AC. Kalau DC itu nggak bisa. Ini sudah menyala. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengakali PPOE tanpa alat tambahan. Oke, selamat malam.